Kalau misalnya Anda berkata Tuhan baik, Tuhan dahsyat hanya pada saat kita melihat mujizat yang besar-besar, yang spektakuler, yang bagus-bagus, lalu Anda memuji dan menyembah Tuhan, ya bisa jadi itu memang benar mujizat. Tetapi saudara, bagaimana kalau dibalik? Situasi kondisi kita terbalik. Kita di dalam keadaan yang sulit, kita di dalam keadaan yang betul-betul sedang terpuruk, kita seperti di dalam lembah kekelaman. Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau pun ada di sana. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun Anda dan saya tidak mengalami perkara-perkara yang spektakuler, sekalipun kita tidak mengalami perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib gitu ya, seolah-olah tidak masuk akal, tetapi selama engkau menyadari dalam hidupmu, apapun yang kau perbuat, apapun yang kau lakukan, lalu engkau menyadari bahwa ini semua bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalamku. Maka saya mau katakan saudara, engkau sedang mengalami mujizat dalam hidup. Apapun mujizat yang kau alami dalam kehidupan kita, Tuhan mau lewat pengalaman mujizat yang terjadi demikian, membuat Anda dan saya berpihak kepada Allah. Artinya apa saudara? Apa yang Tuhan benci, engkau juga benci. Apa yang Tuhan sukai, engkau juga sukai. Jangan dibalik. Apa yang Tuhan benci, malah kita sukai. Dan apa yang kita sukai, Tuhan benci. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, kembali lagi kami diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, waktu dan kehidupan yang ada. Dan kami mau pergunakan itu semua agar tidak sia-sia. Salah satunya dengan kami datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu, Engkau akan membuat perbedaan orang yang beribadah dengan Engkau, dengan yang tidak beribadah. Namun kami mohonnya Tuhan, walaupun kami beribadah, kiranya mampukan kami untuk menghormati hadirat-Mu, sekalipun kami beribadah secara online, kami beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya kami tetap menghormati Engkau ya Tuhan, dan kami rindu jamahan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja, secara khusus untuk berita firman Tuhan yang sebentar kami mau dengar. Ya Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan, kekurangan, kiranya Engkau yang memampukannya, dan segala apa yang hendak hamba bagikan, segala pengalaman, pengajaran, pengertian dan persiapan yang hendak hamba sampaikan, Roh Kudus urapi, sehingga semuanya ini bisa menjadi pesan Tuhan bagi kami semua, dan tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesempatan firman Tuhan saat ini, saya ingin menyampaikan sebuah judul khotbah, yaitu hidup adalah mujizat. Life is miracle. Life is miracle. Ya, mari kita lihat sebentar ya Bapak Ibu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang mujizat. Apa sih mujizat? Secara sederhana ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian atau peristiwa ajaib. Nah itu garis bawahi, ajaib satu. Lalu kemudian yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah itu definisi miracle atau mujizat saudara. Nah tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saya temukan ada sindrom mujizat ya. Yang pertama, orang selalu berpikir bahwa yang namanya mujizat itu harus yang spektakuler dan yang sensasional. Kalau enggak spektakuler dan sensasional, rasanya kayaknya garing banget gitu mujizatnya. Sepertinya kita kayak nggak tersentuh, tidak terpesona, tidak sampai bilang wow gitu, ya biasa aja gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian apalagi ya, pemahaman orang tentang mujizat. Biasanya mereka berpikir bahwa mujizat itu hanya untuk orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan dan mengalami. Ya, misalnya itu kan hanya pendeta, itu hanya para nabi, itu para rasul gitu, itu orang-orang suci. Kalau kita mah kaum awam, jemaat biasa, ya rasanya nggak mungkin lah. Ya ada seperti itu saudara. Lalu apalagi? Kemudian mereka juga berpikir mujizat hanya sesekali aja, nggak setiap saat, ya hanya sesekali aja, momentum aja. Nah itu
Itu pemahaman beberapa orang demikian ya. Jadi tidak berulang kali ya, sesekali aja lah. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau mujizat itu terjadi pada saat situasi terdesak atau jalan buntu. Nah, saat itulah baru mujizat terjadi ya. Kalau enggak buntu, kalau enggak ada kondisi mentok, enggak ada terdesak, ya bukan mujizat. Kira-kira begitu ya, saudara. Atau yang terakhir, orang berpikir bahwa mujizat itu yang bagus-bagus lah, yang baik-baik, yang membuat kita yang tadinya dari kondisi terpuruk, jatuh, berdosa dalam lembah kelam, terus kita diangkat, kita jadi kaya, kita diberkati, kita sukses, kita jaya. Nah, yang demikian baru mujizat. Tapi kalau misalnya kita terbalik, ya, kalau misalnya kita yang kondisinya terpuruk, kita yang jatuh, kita yang mungkin sedang dalam lembah kekelaman, kayaknya bukan mujizat deh itu. Itu kayaknya apes gitu ya, nasib sial atau penderitaan. Apakah benar demikian, saudara yang dikasih Tuhan? Ya, untuk sebagian bisa saja kita memahami mujizat demikian. Ya, tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan, saudara. Ada satu nats firman Tuhan yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Saya membacakan Mazmur 139 ini ya, ayat 1 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu ya, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 139 ini sama-sama kita tahu penulisnya salah satunya adalah Raja Daud. Dan tahukah saudara bahwa Daud hidup dalam mujizat? Ya, ada beberapa mujizat yang dialami Daud. Yang pertama saudara, kita sama-sama tahu Daud itu kan keturunan Yehuda. Sementara raja pertama Saul itu dari suku Benyamin. Nah, dalam tradisi kerajaan, dinasti kerajaan tentu yang meneruskan kerajaan adalah keturunan raja, ya, atau dari keluarga raja. Semestinya yang meneruskan kerajaan Israel anaknya Saul, namanya Yonatan kan. Tetapi mujizat terjadi. Nah, ya kan? Justru Tuhan mengangkat Daud dari suku Yehuda. It's miracle. Lalu apalagi? Kita sama-sama tahu Daud itu benar-benar anak yang gak dianggap, anak yang dianggap ya rendah, ya dihina dan diperlakukan tidak adil dalam keluarga.
ya sengaja itu Daud, ya orang tuanya dan kakak-kakaknya semuanya tidak begitu peduli dan menganggap Daud ini ya bisa dibilang anak yang kurang membawa keberuntungan, ya. Jadi terabaikan begitu rupa, ya. Nah, tetapi saudara juga tahu ceritanya bahwa justru Daud yang menjadi penopang kehidupan keluarga mereka. Karena dia jadi raja sehingga semua keluarganya pastinya dipelihara dengan baik. Nah, itu mujizat ya yang dialami Daud. Apalagi Daud dalam peperangan, wah banyak sekali saudara. Jadi intinya kehidupan Daud penuh dengan mujizat yang bukan hanya satu kali sesekali. Mujizat yang dialami Daud hampir di dalam setiap perjalanan hidupnya. Selalu ada saja pertolongan-pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Daud menuliskan Mazmur 139 ini. Dan di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran saudara. Yang menjadikan Daud bahwa hidup ini adalah mujizat. Saudara, saya mengajak kita melihat yang bagian yang pertama. Saya ajak kita coba membaca ayat yang ke-6 saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah ini cocok ya dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi ya. Segala sesuatu yang di luar nalar, tidak masuk akal. Dan Daud mengakui terlalu ajaib pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat yang ke-6 ini kesimpulan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 saudara. Saya bacakan saudara ya. Ayat 1 sampai ke-5 Daud bilang apa? Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Saudara, ayat 6 ini kesimpulan dari ayat 1 sampai 5. Kenapa saudara? Perhatikan dari ayat 1 sampai 5, ada banyak sekali Daud mengulang-ulang kata apa? Engkau, kau, lebih dulu daripada akunya. Ya, kata engkau atau kau itu sampai diulang 8 kali saudara. Berulang-ulang Daud mengatakan engkau, engkau. Nah jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Anda dan saya supaya mujizat itu ada dalam hidup Anda. Jadi kehidupan kita pun penuh dengan mujizat. Tidak hanya sesekali, tidak hanya harus spektakuler yang sensasional. Ya, tidak hanya orang-orang tertentu yang mengalaminya. Tidak hanya hal-hal yang harus wow gitu, yang bagus-bagus saudara. Tetapi dari perikop ini saya pelajari saudara, bahwa Anda dan saya akan bisa mengalami kehidupan ini sebagai mujizat. Kalau yang pertama saudara, Anda menyadari bahwa Allah yang berperan aktif dalam hidupmu. Allah yang berperan aktif dalam kehidupan kita semua. Daud menyadari bahwa semua ini perbuatan Tuhan. Engkau yang melakukannya, engkau yang membuatnya, engkau yang bekerja di dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang spektakuler yang bisa dialami dalam kehidupan manusia, betul nggak? Nah itu buku-buku pemecah rekor dunia itu kan kalau kita lihat itu banyak sekali manusia begitu dahsyat dan luar biasa bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya di luar nalar saudara. Tetapi masalahnya adalah apakah orang-orang yang memiliki kemampuan, talenta, bakat dan segala kehebatan itu, mereka mengakui bahwa ini semua karena perbuatan Tuhan? Belum tentu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun Anda dan saya tidak mengalami perkara-perkara yang spektakuler, sekalipun kita tidak mengalami perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib gitu ya, seolah-olah tidak masuk akal. Tetapi selama engkau menyadari dalam hidupmu apapun yang kau perbuat, apapun yang kau lakukan, lalu engkau menyadari bahwa ini semua bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalamku. Maka saya mau katakan saudara, engkau sedang mengalami mujizat dalam hidupmu. Amin. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini
kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa mapan, saudara. Ya di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini, kalau kita masih bisa bertahan, mampukah Anda berkata bahwa ini semua karena Tuhan? Kalau Anda dan saya, kita semua bisa berkata ini semua berkat Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya mau katakan saudara, Anda sedang menikmati mujizat dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, kan ada banyak orang yang mereka punya kekuatan yang hebat. Ya entah itu uang, tenaga, talenta, bakat, kepintaran, dan segala macam saudara. Tapi malah menghina Tuhan, mengabaikan Tuhan. Dan mereka tidak berkata ini semua datang dari Tuhan. Saya mau berkata kalau yang seperti itu saudara, tidak akan mengalami mujizat. Bukankah saudara Tuhan izinkan seseorang mengalami mujizat? Pada ujung-ujungnya adalah untuk membuat orang itu pada akhirnya mengakui semua karena perbuatan Tuhan. Betul tidak? Iya, itu ujungnya. Ya, goal dari mujizat saudara. Jadi bukan pada apa yang saudara alami, tapi bagaimana saudara ketika mengalami itu lalu saudara mengatakan ini semua karena Tuhan yang bekerja. Itu yang pertama saudara. Ya. Lalu mari kita lihat yang kedua saudara. Saya mengajak saudara melihat ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nah saudara, ayat 7 ini ya kesimpulan dari ayat 8 sampai dengan 10 saudara. Ya, kalau saudara melihat di ayat 8 sampai dengan 10, di sini Daud mengatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara perhatikan ya, kata demi kata di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 ini saudara. Kemanapun Anda pergi, kemanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Ya, mau ke ujung langit pun Tuhan ada di sana. Dalam kondisi apapun saudara, Tuhan ada di sana. Artinya apa saudara? Anda akan mengalami mujizat dalam kehidupan Anda setiap hari. Di dalam kehidupan Anda ketika apa? Ketika kita menyadari kalau Allah selalu hadir, selalu ada dalam kondisi apapun. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau misalnya Anda berkata Tuhan baik, Tuhan dahsyat hanya pada saat kita melihat mujizat yang besar-besar, yang spektakuler, yang bagus-bagus, lalu Anda memuji dan menyembah Tuhan, ya bisa jadi itu memang benar mujizat. Tetapi saudara, bagaimana kalau dibalik? Situasi kondisi kita terbalik. Kita di dalam keadaan yang sulit, kita di dalam keadaan yang betul-betul sedang terpuruk, kita seperti di dalam lembah kekelaman. Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau pun ada di sana? Saudara, ketika saudara coba untuk, mungkin saudara merasa kecewa, saudara mungkin putus asa, saudara mungkin mengalami sebuah luka batin, ya karena begitu banyak persoalan demi persoalan. Mampukah Anda tetap bisa berkata, Tuhan di dalam kondisi yang sakit ini, di dalam kondisi yang berat ini, di dalam kondisi yang rasanya saya tidak sanggup menghadapi hidup ini, rasanya saya nggak tahan lagi. Tapi Engkau bisa berkata, Tuhan aku tahu, Engkau masih belum selesai dengan hidupku. Masih ada rencana indah yang Tuhan sediakan bagiku. Engkau masih ada dan Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Engkau selalu ada bersamaku Tuhan. Saya mau berkata saudara, ketika engkau berkata demikian, engkau sedang menikmati mujizat Tuhan. Amin. Iya, karena Anda bisa mengalami Tuhan di dalam kondisi apapun. Itu yang Daud alami saudara. Itu yang Daud rasakan. Saudara perhatikan, Daud itu kan sebagai pelarian. Kalau kita lihat ya konteks dari Mazmur ya, Mazmur ini saudara. Ya, saudara kita lihat bahwa Daud itu kan menclok-menclok, pindah-pindah gitu ya.
Ya kan, kalau jalan-jalan traveling sih enak saudara ya. Jalan-jalan traveling kan kita lagi happy-happy, seneng-seneng ya, beli oleh-oleh, kita foto-foto, kita nikmati wisata yang baik. Nah Daud mau nikmati apa saudara? Orang dia itu pergi jalan-jalan bukan karena lagi plesir, bukan karena lagi mau berwisata saudara. Tapi dikejar-kejar. Mau nikmatin apa saudara? Ya tiap hari gak bisa tidur, gak bisa tenang. Jadi dia kabur sana, lari sini. Tetapi yang menarik adalah dimanapun Daud berada, Daud selalu menyadari bahwa Tuhan ada di sana. Sehingga setiap kali Daud panggil Tuhan, setiap kali Daud berseru pada Tuhan, dan Daud merasakan Tuhan hadir saudara. Jadi ketika Anda merasakan kehadiran Tuhan di dalam kondisi apapun, saya mau berkata engkau sedang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya, itu yang dialami Daud saudara. Nah kita lihat saudara yang terakhir, yang ketiga. Saya ajak saudara lihat ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16 dari Mazmur 139 ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, saudara perhatikan ya ayat 16 ini adalah sebuah kesimpulan dari ayat 11 sampai dengan ayat 15. Ya, dari ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saudara perhatikan di ayat 11 sampai 15 ada beberapa kata di sini saudara. Yang pertama saudara temukan ada kata kegelapan di sana. Daud mengatakan ada kegelapan di ayat yang ke-12 saudara ya. Begitu juga dengan di sekelilingku menjadi malam. Kemudian saudara ada engkau menenun aku dalam kandungan. Saudara, wah ini sebuah bahasa puisi ya, bahasa puisi Daud yang begitu agung, yang begitu indah ya. Saudara, tapi kita juga bisa ambil makna, kita bisa dapatkan pesan di balik puisi Daud ini, mengungkapkan keagungan dia, keajaiban dia tentang Tuhan. Menenun di dalam kandungan. Saudara, ini bicara tentang apa? Sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Bagaimana menenun di dalam kandungan? Ya, kita aja kalau menenun biasa saja ya, menenun gitu ya. Seseorang yang menenun pakaian begitu. Wah itu aja susah payah loh saudara. Karena kan ada polanya, ya enggak? Apalagi zaman dulu kan enggak pakai sistem cetak kan, enggak bisa copy paste. Kalau sekarang kan sudah ada polanya, orang tinggal cetak aja, desablon begitu ya, bisa jadi tenunan. Tapi ini dengan kerajinan tangan saudara, itu enggak gampang loh, jahit begitu, ya menenun satu persatu. Itu tidak mudah, salah dikit polanya miring, enggak bagus hasilnya saudara. Nah, tetapi Daud membayangkan bagaimana peristiwa Daud ketika dia dilahirkan. Ya, sekalipun Daud itu menyadari bahwa orang tuanya tidak menginginkan kelahirannya. Orang tuanya tidak mau hidupnya Daud. Daud itu seolah-olah ya dianggap kalau boleh tuh Daud jangan lahir gitu. Karena lahir pun percuma. Karena orang tuanya tidak sayang sama dia, kakak-kakaknya juga tidak peduli sama dia. Mau mati pun tidak masalah, kira-kira kasarnya begitu saudara. Tetapi yang ajaibnya Daud merasakan mujizat Tuhan. Dia menganggap bahwa kelahiranku dahsyat dan ajaib. Saya nggak peduli papi mami saya ngomong apa, saya tidak peduli perlakuan orang tua saya seperti apa. Tetapi yang saya tahu, tangan Tuhan menenunku dalam kandungan dan kejadianku dahsyat dan ajaib. Wow, itu keren banget saudara ya. Itu adalah seorang yang punya pengalaman mujizat saudara. Ketika dia bisa berkata demikian. Lalu ada tertulis apa lagi saudara? Tulang-tulangku tak terlindungi. Lalu di tempat yang tersembunyi. Jadi kalau saya simpulkan dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 tadi, ada beberapa kata-kata yang ditulis Daud itu punya kemiripan pesan. Yaitu apa saudara? Bicara sesuatu yang situasi keadaan yang begitu sangat berat.
Situasi keadaan yang mustahil, keadaan yang begitu tidak mampu dia hadapi. Ya, tetapi dia punya satu keyakinan. Ya, keyakinan Daud apa? Dan ini yang ketiga saudara. Daud memberi Anda dan saya supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sadarilah Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah gagal. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah tidak pernah salah? Saudara percaya bahwa Allah tidak pernah lalai? Saudara percaya bahwa Allah tidak pernah gagal? Sekalipun mungkin kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sedang alami sepertinya kayaknya jauh dari ekspektasi kita. Sepertinya kita merasa kayaknya ini kayaknya udahlah, nggak usah diterusin lah, udah percuma, nggak ada artinya, semua sia-sia. Mungkin kita merasa seperti diperlakukan tidak adil, mungkin kita menghadapi situasi yang begitu penuh dengan tekanan-tekanan, orang menghina kita, mencaci kita mungkin. Tetapi saya mau berkata saudara, rencana kita bisa gagal. Kita bisa saja mengambil keputusan salah. Kita bisa saja saudara, karena kelalaian kita akhirnya kita menanggung akibatnya. Tetapi saya mau berkata Tuhan kita tidak demikian saudara. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah lalai dan dia tidak pernah gagal. Jadi ketika saudara tetap percaya dan yakin bahwa di dalam kegelapan sekalipun Anda merasa sepertinya seolah-olah dalam tanda kutip tak terlindungi, seolah-olah Tuhan itu sepertinya lepas tangan kepada kita dan Anda merasa seperti Tuhan bersembunyi. Ya, tetapi saya mau berkata sama saudara, ketika saudara tetap yakin dan percaya, aku percaya Tuhan sekalipun di dalam lembah kekelaman. Seperti Daud pernah berkata, aku tidak takut bahaya. Amin. Ya, karena dia percaya bahwa Tuhan itu pasti melakukan sesuatu terukur dan terencana dengan baik. Oleh karena itu saudara, perhatikan di ayat yang ke-16 ini, bahwa Daud berkata apa saudara? Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ya, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Itu blueprintnya Tuhan saudara. Ya, dalam kitabmu. Semua Tuhan sudah merencanakan begitu sempurna. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi saudara, Tuhan merencanakan segala sesuatu, Tuhan merancang hidup kita, bukan setelah kejadian. Kita biasanya mengevaluasi sesuatu, kita mulai berbenah. Saya mau tanya sama saudara, setelah semuanya selesai atau sebelum? Mungkin ada sebelum ya, namanya perencanaan. Tapi kadang-kadang perencanaan kita bisa gagal ya. Tapi lebih banyak orang itu baru bisa berbenah setelah kejadian, betul nggak? Iya, tapi Tuhan kita tidak demikian saudara. Tuhan itu sudah punya rencana sebelumnya dan itu sempurna dan tidak pernah salah. Jadi saya mau beritahu sama saudara, rencana Tuhan buat kita semua sempurna. Amin. Kalau hari ini kita sedang dalam kondisi yang sulit, jangan berkata bahwa hidup kita sudah selesai. Sepertinya kita sudah kelar, sepertinya kita sudah tidak sanggup lagi. Jangan berkata demikian saudara. Mengapa? Karena satu hal yang saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Tetaplah saudara nikmati bagaimana rencana Tuhan dalam hidupmu, bagaimana berkat Tuhan dalam hidupmu, bagaimana jalan-jalan Tuhan dalam hidup. Maka saya percaya itulah yang membuat Anda bisa mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, saya mau berikan satu ilustrasi ya saudara. Ada sebuah cerita. Ya, suatu kali ada seseorang yang ya dia pegawai gitu ya. Dia seorang pegawai sebuah perusahaan. Nah, begitu banyak orang bekerja di perusahaan itu, ribuan orang. Sehingga kalau mereka setiap kali berangkat kerja, ada security yang menjaga. Ya, security itu nggak pernah disapa satupun. Orang pada sibuk karena mungkin mereka mengejar waktu ya. Sibuk sekali ribuan orang, mereka nggak sempat nyapa. Ya, namanya security tetap menjalankan tugasnya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Ada satu wanita selalu menyapa satpam ini. Setiap hari dia sapa. Singkat cerita saudara, entah kenapa suatu kali karyawati ini tidak seperti biasanya. Ya, dia ini pulang agak terlambat. Semua karyawan udah pada pergi semua sudah pulang. Ya, tapi security ini penasaran gitu. Kayaknya ada yang masih tertinggal. Ya, dan dia
Dan dia merasa kayaknya ada yang kurang sreg gitu saudara. Lalu kenapa dia bisa merasa demikian? Karena dia sepertinya ada sesuatu yang hilang. Biasanya ada orang yang nyapa, kok kali ini gak ada yang nyapa. Jadi dia curiga sudah. Lalu akhirnya dia coba survei lagi, keliling lagi ke pabrik tersebut. Dan dia mulai coba cek satu persatu ruang demi ruang. Lalu terdengarlah ada suara teriakan saudara di salah satu ruang. Ternyata dia terkunci di dalam. Dan itu adalah karyawati itu. Nah saudara, akhirnya security ini menyelamatkan karyawati ini sehingga dia selamat. Apa yang menjadi alasan ketika karyawati ini bisa diselamatkan oleh security ini? Padahal itu sesuatu yang rasanya mustahil saudara. Karena dia selalu konsisten dan dia tetap melakukan apa yang dia bisa lakukan. Menyapa satpam itu, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat sore. Dia selalu setiap hari, sehingga itu berkesan dalam diri satpam itu, lalu itu menjadi sebuah kenangan dan itu menjadi alasan kenapa akhirnya karyawati itu bisa selamat. Coba seandainya kalau karyawati itu cuek bebek, gak peduli apapun yang terjadi. Dalam situasi kondisi kayak begitu, siapa yang menyelamatkan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya tetap Anda yakin dan percaya, Anda tetap menyapa Tuhan, Anda tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, Anda tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan berkuasa dalam hidupmu dan kau yakin bahwa Allah itu tidak pernah gagal, tidak pernah salah, tidak pernah lalai menolong kita. Kalau security yang seperti itu saja saudara, diperlakukan seperti itu saja, dia bisa ingat karyawatinya. Apalagi Tuhan, ketika dia tahu ada anak-anaknya yang memperlakukan Tuhan dengan baik. Ya saya percaya saudara, maka ketika saudara di dalam kondisi situasi berat apapun, Tuhan akan turun menyelamatkan saudara dan saya, amin. Ya, nah sekarang saudara sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, kalau saudara sudah menerima mujizat, kalau saudara sudah mengalami mujizat dalam hidupmu, apa yang harus kita lakukan? Karena saya percaya Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan kita punya tujuan. Ada dua hal saudara, ya saya ajak saudara lihat Mazmur 139 kembali. Ya, ayat yang ke-21 saudara ya. Ayat 21, 22 saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Itu yang pertama saudara. Sehingga apapun mujizat yang kau alami dalam kehidupan kita, Tuhan mau lewat pengalaman mujizat yang terjadi demikian membuat Anda dan saya berpihak kepada Allah. Artinya apa saudara? Apa yang Tuhan benci engkau juga benci. Apa yang Tuhan sukai engkau juga sukai. Jangan dibalik. Apa yang Tuhan benci malah kita sukai. Dan apa yang kita sukai Tuhan benci. Kalau saudara menyadari tiga hal tadi, saya percaya itu akan membuat Anda berpihak kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, kalau kita benar-benar mengalami mujizat demikian dalam kehidupan kita, buah dari mujizat yang kedua, saya ajak saudara melihat ayat yang ke-23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya apa saudara? Kalau kita sudah menikmati mujizat Tuhan dan kita percaya bahwa Allah yang lebih dulu yang berperan aktif dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir di dalam kondisi situasi apapun. Dan kita percaya bahwa Allah tidak pernah salah, tidak pernah lalai dan gagal. Ketika saudara mengalami ini semua, maka buahnya saudara, hasilnya adalah, maka saudara sekarang sudah mulai belajar untuk kita lebih dulu bertindak. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Dia. Jadi kita sekarang punya ide, punya rencana, punya hati, punya semangat, punya tenaga, punya mimpi dan punya harapan. Apa yang saya bisa perbuat untuk Tuhan. Jadi Anda gak menunggu, Anda gak pasif. Dan Anda selalu siap sedia kapanpun dan di kondisi apapun. Anda akan tetap siap melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik apa yang Anda bisa untuk menyenangkan Tuhan. Dan Anda tidak akan pernah tersandung
tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah hidup seperti kehidupan yang lama. Anda akan tetap berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang kudus, berjalan di jalan yang tulus. Dan Anda mengasihi Tuhan sampai akhir. Seperti Daud berkata, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong. Jadi ini adalah buah dari orang-orang yang mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Saya berdoa, saya mengharapkan kita semua, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, nikmatilah mujizat Tuhan setiap hari dalam hidup Anda dan saya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.